Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tutorial mengenai kontrol unit. Sebelumnya perkenalkan anggota kami ada Fatur Rahman dari Prodi Informatika, lalu ada Akmal Raka Pangestu dari Prodi Informatika, lalu saya sendiri Prasetya Bimarwena dari Teknologi Informasi, dan terakhir ada Yanuar Ferianto dari Prodi Teknologi Informasi. Berikutnya materi akan dibacakan oleh anggota kelompok saya yaitu Yanuar Ferianto. Persilakan Mas Ferry. Ya, oke, baik ya. Ini saya sendiri, Diana Ferianto ya dari Teknologi Informasi. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian kontrol unit CO. Ya, pengertian kontrol unit adalah salah satu unit dari prosesor CU yang memiliki fungsi mengontrol atau pengendali dari operasi yang dilakukan oleh ALU ya, Arithmetic Logic Unit CPU. Output CU akan mengatur aktivitas dari unit lainnya dari perangkat CPU. Pada awal desain komputer, CU diimplementasikan sebagai advanced logic yang susah untuk didesain. Sekarang, CU diimplementasikan sebagai sebuah mikroprogram yang disimpan di dalam tempat penyimpanan kontrol, control store. Kontrol unit dan ALU membentuk suatu unit tersendiri yang disebut Central Processing Unit ya, atau CPU. Nah, kemudian ada fungsi kontrol unit CPU. Yang pertama, mengatur dan mengontrol peralatan dari input atau output ya. Kemudian mengambil perintah-perintah dari memori utama. Terus mengambil data dari memori utama kalau diperlukan oleh proses. Lalu mengirimkan instruksi ke ALU ketika ada proses yang bersifat perhitungan. Kemudian aritmatika atau perbandingan, logika serta mengawasi kerja. Terus menyimpan hasil proses ke dalam memori utama. Kemudian ada proses tiga langkah karakteristik kontrol unit. Yang pertama ini ada menentukan elemen dasar prosesor. Ya. Kemudian menjelaskan operasi mikro yang akan dilakukan prosesor, terus menentukan fungsi-fungsi yang harus dilakukan kontrol unit agar menyebabkan pembentukan operasi mikro. Ya, kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Adam ya dari teknologi dari informatika, mohon maaf ya. Oke, dipersilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses tiga langkah karakteristik kontrol unit. Yang pertama menentukan elemen dasar prosesor, yang kedua menjelaskan operasi mikro yang akan dilakukan prosesor, yang ketiga menentukan fungsi-fungsi yang harus dilakukan kontrol unit agar menyebabkan pembentukan operasi mikro. Input-output control unit. Input control unit berfungsi untuk menerima dan membaca inputan, kemudian meneruskan atau disimpan ke memori yang termasuk dalam inputan control unit. Satu, clock atau pewaktu. Clock atau pewaktu adalah cara kontrol unit dalam menjaga waktunya. Unit kontrol menyebabkan sebuah operasi mikro atau sejumlah operasi mikro yang bersamaan dibentuk bagi setiap pulsa waktu. Pulsa ini dikenal sebagai pewaktu siklus prosesor. Yang ketiga, register instruksi. Register instruksi adalah opcode instruksi saat itu digunakan untuk menentukan operasi mikro mana yang akan dilakukan selama siklus eksekusi. Flag. Flag adalah bagian input control unit yang diperlukan untuk menentukan status prosesor dan hasil operasi ALU sebelumnya. Yang kelima, sinyal kontrol. Sinyal kontrol adalah sinyal untuk mengontrol bus, adalah bagian bus kontrol. Bus sistem memberikan sinyal-sinyal ke unit kontrol, seperti sinyal-sinyal interupsi dan acknowledgement. Output control unit berfungsi untuk menerima hasil pengolahan data dari CPU melalui memori yang termasuk dalam output control unit. Yang pertama, sinyal kontrol di dalam prosesor terdiri dari dua macam. Sinyal-sinyal yang menyebabkan data dipindahkan dari register yang satu ke register yang lainnya, dan sinyal-sinyal yang dapat mengaktifisasi
fungsi-fungsi ALU tertentu. Sinyal kontrol bagi bus adalah kontrol sinyal ini juga terdiri dari dua macam. Sinyal kontrol bagi memori dan sinyal kontrol bagi modul-modul I/O. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Akmal dari Informatika. Terima kasih atas waktunya, penyampaian sebelumnya dari Adam dari Informatika. Selanjutnya saya yang akan menyampaikan materi tentang macam-macam control unit. Pertama ada single cycle CU. Jadi proses di CUI ini hanya terjadi dalam satu clock cycle. Artinya setiap instruksi ada pada satu cycle. Maka dari itu tidak memerlukan state. Dengan demikian, fungsi boolean masing-masing control line hanya merupakan fungsi dari output saja. Nah, di clock cycle harus mempunyai panjang yang sama untuk setiap jenis instruksi. Dan ada dua bagian pada unit control ini, yaitu seperti proses mendekode opcode untuk mengelompokkannya menjadi 4 macam instruksi, yaitu di gerbang AND, dan pemberian sinyal kontrol berdasarkan jenis instruksinya, yaitu gerbang OR. Keempat jenis instruksi ini adalah R format, yaitu artinya berhubungan dengan register. LW membaca memori, SW menulis ke memori, dan BEQ branching, dan sinyal kontrol yang dihasilkan bergantung pada jenis instruksinya. Misalkan, jika melibatkan memori R format atau LW, maka akan sinyal menjadi read write, akan aktif. Nah, di hal lain, jika melibatkan memori LW atau SW, maka akan diberi sinyal kontrol ke ALU, yaitu ALUS RC. Desain single cycle ini lebih dapat bekerja dengan baik dan benar, tetapi kekurangannya cycle ini tidak efisien dan cenderung boros. Nah, di yang B-nya ada multi-cycle CU. Unit control yang bisa dikatakan multi-cycle lebih memiliki banyak fungsi. Dengan memperhatikan state dan opcode, fungsi boolean dari masing-masing output control lain dapat ditentukan. Masing-masingnya akan menjadi fungsi dari 10 buah input logic. Jadi artinya akan terdapat banyak fungsi boolean dan masing-masingnya tidak sederhana. Pada cycle ini, sinyal kontrol tidak lagi ditentukan dengan melihat pada bit-bit instruksinya. Bit-bit opcode akan memberitahukan operasi apa yang selanjutnya akan dijalankan CPU, bukan instruksi cycle selanjutnya. Nah, untuk sesi selanjutnya saya kembalikan ke moderator Bima. Sekian presentasi kelompok dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.